Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfa Unisa dengan akhiran 3 digit NPM 005 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori behaviorisme menurut Johann Broadus Watson. Beliau dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1978 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di Universitas of Chicago dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1903 dengan disertai berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Pandangan Watson dalam teori behaviorisme berbeda secara fundamental dengan teori Freud yang mengatakan bahwa ide, ego, dan superego dapat dilihat. Watson meyakini bahwa aspek seperti emosi, alam bawah sadar, dan semua proses mental yang tidak dapat diamati secara langsung tidak dapat dijadikan dasar ilmiah. Teori behaviorisme John B. Watson menekankan bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati, diukur, dan objektif, bukan pada proses mental internal seperti pikiran dan perasaan. Watson berpendapat bahwa perilaku adalah hasil dari pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan dan dapat dibentuk melalui pengondisian. Ia mengemukakan bahwa pikiran manusia pada dasarnya adalah lembaran kosong yang kemudian terisi oleh pengalaman lingkungan. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata saja. Meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson ini, namun harus diakui bahwa peran Watson tetap dianggap penting karena melalui dia berkembang metode objektif dalam psikologi. Nah, lalu ada prinsip utama dari teori Watson. Prinsip yang pertama yaitu objektivitas. Watson menolak pendekatan psikologi yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi, seperti psikoanalisis dan strukturalisme, dan mengusulkan pendekatan ilmiah yang fokus pada hal-hal yang bisa diamati secara langsung. Yang kedua, lingkungan sebagai penentu perilaku. Menurut Watson, lingkungan, baik fisik maupun sosial, merupakan faktor utama yang membentuk perilaku. Individu akan belajar dari setiap pengalaman dan contoh yang diberikan oleh lingkungannya. Prinsip yang ketiga yaitu belajar melalui pengondisian. Perilaku dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Konsep ini dipengaruhi oleh ide-ide Ivan Pavlov tentang pengondisian klasik, di mana respon dapat dipelajari dengan memasangkan stimulus netral dengan stimulus yang secara alami memicu respon. Nah, yang keempat ada Little Albert Experiment. Eksperimen ini terkenal dari Watson yang melibatkan Little Albert adalah seorang bayi, menunjukkan bagaimana rasa takut dapat dikondisikan.
melalui asosiasi suara keras dan menakutkan dengan tikus putih. Anak tersebut dikondisikan untuk takut pada tikus, dan kemudian ketakutan itu meluas ke objek serupa lainnya. Meskipun percobaan ini dianggap melanggar etika karena konsekuensinya yang merugikan bagi bayi tersebut, namun pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa manusia sebenarnya dapat dikondisikan dan perilakunya dapat diubah berdasarkan kondisi yang diberikan. Dan secara langsung, Watson membuktikan bahwa teorinya berhasil karena ia dapat membentuk kebiasaan baru pada bayi tersebut. Lalu selanjutnya ada prediksi dan pengendalian perilaku. Nah, prinsip ini bertujuan menurut Watson adalah untuk memprediksi dan mengendalikan perilaku. Dengan memahami bagaimana lingkungan membentuk perilaku, manusia dapat mengubah atau membentuk perilaku yang diinginkan. Yang terakhir, ada kesetaraan manusia dan hewan. Watson tidak melihat perbedaan mendasar antara manusia dan hewan dalam hal proses belajar. Ia meyakini keduanya mempelajari perilaku dengan cara yang sama melalui interaksi lingkungannya. Yang tadi saya sebutkan itu adalah prinsip utama dari teori behaviorisme menurut Watson. Lalu selanjutnya ada pengaruh dari teori Watson. Pengaruhnya yaitu yang pertama mengubah psikologi menjadi disiplin ilmu yang lebih ilmiah dan eksperimental. Nah, Watson menekankan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati, bukan pikiran atau perasaan yang bersifat subjektif. Dengan pendekatan ini, penelitian psikologi menjadi lebih teratur, objektif, dan dapat dipuji. Psikologi mulai menggunakan metode eksperimen seperti ilmu alam. Lalu fokus berpindah dari introspeksi atau mengamati pikiran sendiri ke pengamatan perilaku nyata. Nah, hasilnya psikologi berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih ilmiah, sistematis, dan diterima secara luas di dunia akademik. Pengaruh selanjutnya ada meletakkan dasar bagi terapi perilaku dan modifikasi perilaku yang hingga kini masih banyak digunakan dalam pendidikan dan klinis. Nah, pemikiran Watson bahwa perilaku dapat dibentuk, dipelajari, dan diubah melalui stimulus respon menjadi fondasi bagi berbagai bentuk terapi perilaku modern. Pengaruhnya terlihat pada penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku baru. Lalu teknik desensitisasi sistematis, pengondisian, dan token ekonomi. Praktik dalam pendidikan seperti pemberian reward atau meningkatkan disiplin siswa. Nah, intinya Watson mempelopori ide bahwa perilaku bermasalah dapat direkayasa ulang melalui pembelajaran. Lalu pengaruh selanjutnya yaitu memengaruhi berbagai bidang termasuk pendidikan dan periklanan dalam upaya membentuk dan mengendalikan perilaku. Nah, Watson percaya bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dikendalikan melalui pengaturan stimulus yang tepat. Ini berdampak pada banyak bidang tentunya, terutama pendidikan dan periklanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.